Mari kita belajar dari mana manusia itu datang. Kalau kita tahu dari mana kita datang, maka kita akan tahu kemana kita pergi. Kalau kita datang dari Sumatera Utara, dan kalau kita berjalan-jalan ke Jakarta, maka kita tahu akan pulang pun nanti kita akan kembali ke Sumatera. Manusia dari manakah datangnya? Mari kita membaca dari kitab Kejadian. Karena isi kitab Kejadian itu ialah segala sesuatu itu jadi, dan ada yang membuatnya. Maka jadilah langit, maka jadilah bumi. Dengan demikian kita tahu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Maka kita akan kembali kepada Dia. Kita berdoa. Kami manusia sekarang ada di bumi. Manusia kami berjalan-jalan, lahir dari orang tua kami. Tapi sebenarnya dari manakah kami datang? Kami memohon kepadamu yang memberikan kami hidup di bumi, supaya kami akan kembali kepadamu dari mana manusia ini datang. Berkati kami supaya kami mengetahui status kami, bahwa Engkaulah Allah yang mengajari kami sehingga kami tahu dari mana kami datang dan kemana kami akan pergi sesudah bumi ini kami tinggalkan. Firman-Mu menjadi pegangan kami dan kami mau baca bersama-sama. Berilah kami dapat menangkapnya. Engkaulah Allah pencipta kami, kepadamulah kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 1 itu permulaan. In the beginning, resources dari mana manusia itu datang. Semua kita tahu dulu teori Darwin begitu kuat sekali bahwa manusia itu berasal dari animal, dari binatang, berubah struktur, berubah dan berubah dan berubah. Tapi hari ini teori Darwin tidak berlaku lagi. Alasannya sangat sederhana, karena tidak ada manusia keluar dari zoo. Tidak ada satupun monyet-monyet di kebun binatang berubah menjadi manusia. Kalau demikian, dari manakah manusia ini datang? Dalam kitab Kejadian diungkapkan dari mana manusia datang. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dan nanti kita baca pasal 2 ayatnya yang ke-7. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya ulangi, dari manakah asal usulnya? Dari manakah permulaan manusia ini datang? Saya ulangi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah dalam kalimat ini berinisiatif. Allah berpikir, Allah merencanakan,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Tujuan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah, ayat 27, itu harus kita melihatnya dari ayat 26. Allah berinisiatif menciptakan manusia itu segambar sepeta dengan Dia, supaya manusia itu berkuasa. Perencanaan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, sebagaimana Dia sudah rencanakan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari manakah manusia datang? Teori Darwin tidak akan berlaku lagi dalam zaman ini, karena sudah terbukti, sudah berapa abad tak pernah satu manusia pun berasal dari monyet. Karena itu Alkitab yang benar. Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia itu. Allah merencanakan supaya manusia berkuasa di bumi, dan Allah menciptakan manusia itu segambar dan sepeta dengan Allah sendiri. Jangan lupa, satu kalimat ini kita harus dulu ingat, bahwa manusia itu dicipta. Dia bukan lompat dari langit dan menjadi manusia di bumi. Dia diciptakan oleh Allah. Maka dia juga akan harus bertanggung jawab kepada Allah. Dan yang sangat sederhana dan paling enak kita membacanya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi manusia diciptakan supaya dia berkuasa. Kalau kita pindah ke dalam pasal 2 ayat 7, bagaimana Allah menciptakan manusia itu? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Alkitab senang menceritakan tentang manusia. Bagaimana manusia itu diciptakan, dijabarkan. Sama dengan bagaimana supaya rumah bisa ada. Maka tukang katakan supaya rumah bisa ada, setidak-tidaknya ada tanah tempat di mana rumah itu didirikan. Sesudah itu kalau mau pakai batu bata boleh, dan itu perlu pasir, dan itu perlu lagi semen dan yang lain-lain, termasuk juga supaya dia menjadi rumah ada atapnya. Kalau begitu manusia ini yang diciptakan oleh Allah, apa yang dibuat ingredient? Kalau bikin bolu, bikin roti, seringkali ibu-ibu katakan, apa kita buat ingredientnya, menunya bagaimana? Manusia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Dari mana kita? Dari debu tanah. Itu sangat sederhana, karena semua manusia tahu kalau dia mati, dia akan kembali menjadi debu tanah, karena dari situ asalnya dia. Saya ulangi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah.
Ingredient number one is debu, dari abu tanah. Makanya semua manusia menyadari kalau dia meninggal, maka kembalilah dia menjadi debu tanah. Makanya ada kuburan, tempat debu tanah yang sudah menjadi manusia tadi untuk ditempatkan. Bolehkah kita mempercayainya bahwa kita berasal dari debu tanah? Pasti kita katakan, iya. Kenapa kita mempercayainya kita dari debu tanah? Karena dari debu tanah kita diambil, dan waktu kita meninggal, yang debu tanah tadi kembali menjadi debu tanah, karena dari situ kita datang. Kurasa Anda tidak sulit mengerti firman ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Makanya kalau manusia meninggal, dia bukan menjadi malaikat, tetapi debu tanah, kembali menjadi debu tanah. Kedua, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita baca sekali lagi dan Anda coba memperhatikannya. Berapa banyak ingredient, berapa banyak ramuan sehingga manusia bisa hidup. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, satu, debu tanah yang tidak bernilai. Makanya begitu manusia mati, semua kita harus mengakuinya, dia tidak lagi bernilai karena sudah kembali tubuhnya ke debu tanah, karena dari situ dia diambil. Kedua, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Baru dari Alkitab ini kita tahu apa fungsinya hidung yang kita alami setiap hari. Sebaiknya hidung itu tempat bernapas. Makanya dikatakan dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Hidung itu fungsinya untuk bernapas. Karena rupanya dahulu waktu Allah membentuk manusia, waktu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, hidung dibuatnya. Dari situlah Allah menghembuskan napas Allah ke dalam hidung manusia itu. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pengalaman kita harus mengakuinya. Ini benar. Sampai sekarang hidung fungsinya untuk menghembuskan napas supaya kita masih bisa hidup. Melalui hidunglah kita bernapas dan barulah kita tahu kita makhluk yang hidup. Bolehkah Anda mengakui itu rupanya makanya fungsi hidung untuk bernapas? Karena dari situ permulaan Tuhan Allah menghembuskan napasnya, napas yang berasal dari Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi. Makanya tidak boleh juga kita menolak kalau langit dan bumi diciptakan, matahari diciptakan, bulan, bintang, alam semesta, lautan diciptakan oleh Tuhan Allah. Maka manusia juga kita harus menerimanya, diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan caranya manusia ini diciptakan dari debu tanah. Baru kedua, dibuatnyalah manusia itu, kalau dalam cerita ini manusia ini ada hidungnya.
dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Anda percayakah bahwa yang menciptakan saudara dan saya itulah namanya Tuhan Allah? Entah bagaimana nanti Tuhan Allah Anda bisa mengenalnya di kemudian hari, tapi yang sangat sederhana kita telah mendengarnya. Manusia ini jadi bukan otomatis lahir, tetapi Tuhan Allah merencanakannya, dan Tuhan Allah membuat manusia itu dari debu tanah. Ini kita lihat setiap hari. Kalau ada penguburan, berarti yang dari debu tanah itu kembali menjadi debu tanah. Dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita hidup di dunia karena diberikan oleh Tuhan Allah napas supaya kita bisa hidup. Bolehkah Anda mengakuinya? Jadi Tuhan Allah yang memberikan aku hidup itu di mana? Tuhan Allah yang memberikan aku hidup itu yang membentuk dari tanah, debu, dan sekarang aku hidup di bumi. Di manakah Tuhan Allah itu? Dan kalau debu kembali menjadi debu, aku tahu. Tetapi kalau yang berasal dari Allah itu, yang dihembuskannya waktu manusia itu mati, kemanakah dia pergi? Semua kita sadar kalau ada kematian, maka kita akan mengatakan dia kembali menjadi debu tanah. Tetapi yang Allah punya kembali kepada Allah yang membuatnya. Saya hanya bacakan sangat sederhana. Ya, bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya ulangi. Kalau manusia itu meninggalkan bumi, karena bumi bukan tempat kita berasal dari Allah, debu kembali menjadi tanah seperti semula, karena dari situ Adam dan Hawa diciptakan, dan roh. Di sini keluar kata roh, nafas yang diberikan oleh Allah itu, Alkitab mengatakan roh. Nafas yang diberikan Allah supaya manusia hidup, namanya roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tahukah Anda siapa yang memberikan roh kepada manusia? Tahukah Anda siapakah yang menghembuskan nafas kepada hidup manusia? Tahukah Anda siapakah yang membentuk dari debu tanah dan sehingga kita menjadi makhluk yang hidup? Tentu kita bisa berkata debu tanah saja tidak ada nilainya. Tetapi yang berasal dari Allah, itulah napas kehidupan. Itulah roh yang diberikan Allah dalam diri manusia. Itulah yang mahal. Tahukah kita sudah dari mana kita datang dan kemana kita pergi? Mungkin Anda akan bertanya, sebagaimana saya dulu bertanya, dari manakah aku datang? Pertanyaanku sejak aku umur 9 tahun, itulah menjadi pertanyaan dalam diriku. Dari manakah aku datang? Siapakah yang bisa memberikan aku hidup di bumi ini? Belajar agama itu sudah soal biasa karena sekolah. Tetapi singkat ceritanya, sampai umur 22 tahun, lama ya, baru aku menemukan siapakah Tuhan Allah yang disebut oleh Alkitab ini, bahwa daripadanya lah nafas kehidupanku itu. Makanya kalau saudara masih bertanya,
Tuhan Allah yang dimaksudkan yang memberikan aku hidup ini, di manakah dia? Mungkin nanti Anda juga akan mendapatkan jawaban. Seperti waktu aku masih umur 9 tahun dan waktu umur 22 tahun, barulah aku tahu Allah yang manakah yang memberikan aku nafas sehingga aku hidup. Dari manakah manusia datang? Dari debu tanah. Dari manakah manusia datang? Tuhan Allah menghembuskan napas sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Debu kembali menjadi tanah asalnya semula. Roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Saya berdoa supaya masing-masing kita tahu Tuhan Allah yang manakah yang memberikan aku napas. Tuhan Allah yang manakah yang membentuk aku dari debu tanah. Dan kalau aku kembali menjadi debu tanah dan roh yang diberikannya kembali kepada Allah, Allah yang manakah itu? Mari kita berdoa. Satu hal kami diberitahu, bahwa kami dari debu tanah, dan Tuhan Allah itulah namanya sampai hari ini kami tahu. Tuhan Allah yang memberikan kami hidup supaya kami menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah yang memberi kami hidup ini, siapakah engkau? Kalau ada di antara kami yang belum tahu Tuhan Allah yang memberi dia hidup, sebagaimana hambamu ini dulu tidak tahu aku Tuhan Allah yang memberi hidup itu, tetapi akhirnya sesudah umur 22 tahun Tuhan Allah yang memberi aku hidup ini, akhirnya aku menemukannya. Hambamu ini berdoa, kalau ada di antara kami yang sudah tahu dia bahwa dia dari debu tanah, tetapi yang memberi napas kehidupan itulah Tuhan Allah yang sesungguhnya. Kalau dia belum menemukannya, engkaulah yang sudah memberitahukan kepada hambamu ini. Biarlah para pendengar kami ini juga akan berpikir, siapakah Tuhan Allah itu yang telah memberikan aku hidup? Tuhan, kepadamu hambamu ini berdoa supaya kami masing-masing dapat menemukan Tuhan Allah yang memberikan kami napas dan kami bisa hidup di bumi ini, dan waktu kami meninggalkan bumi, napas yang kau berikan disebut roh, kembali ke hadapanmu. Terima kasih, engkaulah Yesus Juru Selamat kami yang mengajari kami. Amin.